Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad ini di bulan Safar tahun 1442 Hijriah kembali kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk pada surat Al-Fath ayat ke-16 dan ke-17. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memahami kandungan ayat ini sebagai upaya untuk menambah iman dan juga menambah pengetahuan. Mari kita lihat sama-sama ayatnya. Kita mulai dari ayat ke-16. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mukhallafina minal a'rab. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lil mukhallafin, untuk orang-orang Arab Badui yang mereka tinggal, mereka tidak ikut berperang pada peristiwa Hudaybiyah. Minal a'rabi, dari orang-orang Arab Badui. Satud'auna, kalian akan diajak untuk berperang, ila qaumin, berhadapan dengan kaum, uli ba'sin syadidin, uli ba'sin yang memiliki kekuatan, syadidin yang besar, memiliki kekuatan yang sangat. Tuqatilunahum, kalian akan berperang melawan mereka, au yuslimun, atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u, maka jika kalian taat kepada ajakan tersebut, yu'tikumullahu ajran hasana. Yu'tikum, Allah akan memberikan, yu'tikumullahu, Allah akan memberikan kepada kalian ajran, balasan, hasanan yang baik. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, kama tawallaitum, sebagaimana kalian sebelumnya berpaling, tidak mau ikut berperang. Seperti yang kita ketahui pada peristiwa sebelumnya. Min qablu, sebelumnya, itu pada peristiwa Hudaybiyah, yu'adzibkum, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azaban alima, dengan azab yang pedih. Niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Lalu di ayat ke-17 Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi a'ma. Al-a'ma artinya orang yang buta. Tidak ada dosa bagi orang yang buta. Wala alal a'roji harajun. Wala, dan tidak juga alal a'roji, bagi orang yang pincang, harajun, dosa. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang pincang. Wala alal maridi harajun, dan tidak pula orang yang sakit. Wa may yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Yudkhilhu, Allah akan masukkan ia ke jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al anharu, sungai-sungai. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling, yu'adzibhu, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azaban aliman, dengan azab yang pedih. Inilah
dua ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari Ahad ini. Sekarang kita lihat kembali di ayat ke-16 surat Al-Fatih, surat ke-48 ayat ke-16. Kita mulai dari kata pertama, qul lil mukhallafina. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ini perintah dari Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada siapa? Lil mukhallafin. Lil mukhallafin. Li huruf jar. Al mukhallafin. Al mukhallafin adalah bentuk jamak dari mukhallaf. Ya, bentuk jamak dari mukhallaf. Mukhallaf ini adalah orang yang aslinya adalah orang yang ditinggal. Maksudnya adalah mereka yang tidak ikut, mereka yang tertinggal, mereka yang tidak ikut berperang. Siapa mereka? Seperti kita ketahui pada peristiwa sebelumnya, ada orang-orang munafikin. Juga ada orang-orang dari kalangan A'rab, orang Arab Baduy, yang mereka tidak ikut berperang. Pada peristiwa apa? Yaitu pada peristiwa Hudaybiyah. Yang ketika perang Khaybar, mereka ingin ikut karena mereka perkirakan akan dapat ghanimah, harta rampasan yang banyak. Lalu mereka mengatakan, kami ingin ikut. Seperti kita ketahui bersama, ujian keimanan tidak diuji dengan kesenangan atau hal-hal yang membuat orang gembira. Tapi ujian itu bisa juga dilihat dari kesiapannya berhadapan dengan hal-hal yang tidak menggembirakan, tidak menyenangkan. Kalau kita semua sekarang diajak melakukan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan, banyak yang bisa. Banyak yang siap kalau berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi begitu diajak pada hal-hal yang tidak menyenangkan, disitulah ujiannya. Disitulah ujiannya. Apakah ada kesiapan untuk berada dalam kondisi-kondisi seperti itu? Nah, karena iman itu ada syukur dan ada sabar. Iman itu ujiannya dalam semua keadaan. Maka tidak bisa orang memilih ujian keimanannya sesuai dengan seleranya. Misalnya diuji dengan hal-hal yang menyenangkan saja, atau sebaliknya. Ujian itu berada pada semua kondisi. Apalagi ketika ada indikasi orang lebih cenderung pada salah satunya. Siap untuk berjuang kalau menguntungkan. Maka muncul pertanyaan, kalau tidak menguntungkan, apakah siap berjuang? Padahal perjuangan itu ukurannya bukan menguntungkan atau tidak menguntungkan secara pribadi. Bukan ukurannya kalau saya berjuang mendapat apa. Tapi lebih pada nilai-nilai perjuangan itu tetap ada dalam semua kondisi dan kita wujudkan. Kalau memang harus berjuang dalam kondisi berat, ya itulah bagian dari perjuangan. Sebagaimana juga harus berjuang dalam kondisi yang ringan, yang lapang. Nah, di sini Allah nyatakan perintah kepada Nabi SAW, qul, katakan kepada siapa? Lil mukhallafina minal a'rab, untuk orang-orang Arab Baduy yang tidak ikut berperang. Ini sebagai ujian untuk mereka. Satud'auna, kalian akan diseru, kalian akan diajak, kalian akan diminta ila qaumin, berperang, berhadapan dengan kaum uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, siapakah Al-A'rab ini? Sebagian ulama tafsir kemudian menyebutkan mereka adalah kabilah Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar,
Asja, dan Adil. Yang saat peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bersama-sama untuk berangkat ke Mekah melaksanakan umrah, tapi mereka tidak mau ikut. Alasannya mereka sibuk dengan keluarga dan harta mereka. Padahal sebenarnya ketidakikutan atau ketidaksertaan mereka lebih karena rasa takut, karena lemahnya iman, takut berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang punya kekuatan yang besar dan punya pengalaman berperang yang panjang, sehingga kalau nanti mereka berperang ada kemungkinan bisa sampai meninggal dunia. Nah, seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Nah, kemudian di sini ditegaskan bahwa mereka yang disebutkan sebagai mukhallafin ini di ayat ke-16 diulang lagi kata atau penyebutan mukhallafin. Padahal sebelumnya di ayat ke-15 Allah juga sudah menyebutkan sayaqulul mukhallafun. Jadi penyebutan ini tentu ada hikmahnya. Kenapa disebutkan berulang? Tentu ada penekanan. Biasanya pengulangan seperti ini ada penekanan. Apa penekanannya? Penekanannya adalah untuk menekankan betapa tercelanya perbuatan mereka, betapa buruknya perbuatan mereka, yani betapa buruknya ketidakikutsertaan mereka. Nah, jadi ketika mereka tidak ikut serta dalam berperang, mereka dicela, dan ini adalah celaan yang kembali berulang untuk mereka. Al-mukhallafun. Al-mukhallaf ini sudah disebutkan sebelumnya, sekarang diulang lagi. Jadi tidak menggunakan kata ganti, tapi disebutkan ulang. Nah, kemudian ketika disebutkan satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadidin, siapakah yang dimaksudkan qaumin uli ba'sin syadidin? Ada beberapa pendapat yang muncul di kalangan para ulama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum Hawazin. Jadi qaumin itu qaumin uli ba'sin syadidin adalah kaum Hawazin. Pendapat kedua mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah penduduk Saqif. Lalu pendapat ketiga yang dimaksud adalah Bani Hanifah. Lalu pendapat yang keempat, mereka adalah bangsa Persia. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan pendapat lainnya adalah bangsa Romawi, yang pilihannya ketika berhadapan dengan kaum yang kuat tadi, tuqatilunahum, kalian berperang melawan mereka, yang risikonya mati, atau yuslimun, pilihannya mereka masuk Islam, tapi risikonya berat, ada peluang meninggal. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepada mereka. Kalau memang kalian betul-betul beriman, ini ujiannya. Sebab semua bisa mengklaim bahwa saya siap berjuang, saya siap berkorban, saya siap berperang. Tapi kalau tahu yang dihadapi berat, risikonya bisa sampai meninggal, bisa jadi kesiapan itu diurungkan. Alasan bisa dikemukakan
dengan 1000 alasan. Nah, di sini jelas pilihannya tuqatilunahum au yuslimun. Dan tuqatilunahum ini resikonya bisa sampai kalian berperang dan resikonya kalian sampai meninggal dunia, atau yuslimun, mereka masuk Islam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ke-16 surat Al-Fatih ini menyebutkan riwayat berkaitan dengan satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadidin. Kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Beliau menyebutkan bahwa Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, yakni mereka ini tidak akan datang. Artinya mereka diminta untuk siap berperang dan mereka dalam prakteknya tidak siap. Nah, kemudian beliau menyebutkan riwayat tentang siapa kaum ini. Beliau meriwayatkan dari Sufyan, dari jalur Imam Az-Zuhri, dari Sa'id Ibn al-Musayyib, ada sebagian membaca Ibn al-Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi, hatta tuqatilu qauman, hatta tuqatilu qauman, sampai kalian berperang atau memerangi qauman, satu kaum yang sigharul a'yuni, mata mereka sipit, zulfal unufi, yang hidung mereka pesek, ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu, seakan-akan wajah mereka seperti perisai atau seperti lempengan. Hadis ini menyebutkan tentang kaum yang akan dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman. Meskipun tentu makna akhir zaman bisa sejak zaman Nabi SAW, karena hadis-hadis tentang la taqumus sa'ah itu berlaku sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang. Dan sekaligus itu juga untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengatakan ini akhir zaman, sebagaimana orang-orang yang hidup berapa ratus tahun yang lalu juga mengatakan ini akhir zaman pada masanya, karena memang ada ciri-ciri yang dianggap mirip dengan kondisi yang ada. Tapi yang jelas ini adalah kaum yang akan dihadapi oleh umat Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an waktu itu pernah singgah di tempat kami, kata Ibnu Abi Umar. Kemudian beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqatiluna qauman ni'aluhumus sya'ar, kalian akan memerangi satu kaum yang alas kaki mereka dari bulu. Siapa yang dimaksud? Abu Hurairah menyatakan, dengan melihat kondisi masyarakat yang ada saat itu, mereka adalah bangsa Kurdi. Kemudian muncul tafsiran-tafsiran yang lain. Yang jelas, kalian akan berperang melawan kaum yang jumlahnya besar. Jadi mereka punya kekuatan dan jumlah mereka besar. Tuqatilunahu aw yuslimun, artinya itu pilihan. Jadi disyariatkan kepada kalian berjihad dan memerangi mereka. Dan ini berlaku terus untuk kalian, dan kalian akan mendapatkan kemenangan atas mereka. Atau kalian harus menyerah sehingga hanya mendapatkan kemenangan dari perjuangan tersebut, atau kemudian ada yang terbunuh, atau yang pilihan yang lain adalah mereka
masuk Islam. Jadi yang jelas pilihannya adalah pilihan yang tidak ringan. Fa in tuti'u, jika kalian taat, yu'tikumullahu ajran hasanah. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian balasan yang baik. Jadi ini balasannya, tapi sebaliknya wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana kalian sebelumnya berpaling, yu'adzibkum adzaban alima. Maka niscaya Allah akan memberikan azab kepada kalian dengan azab yang pedih. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kalau memang kalian sungguh-sungguh, dan ini kesempatan, orang bisa jadi salah di masa lalu bertobat dan memperbaiki diri. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan dibuktikan. Karena orang tobat tidak cukup mengatakan saya tobat, selesai. Tapi dibuktikan dengan apa wujudnya. Dibuktikan dengan usaha-usaha nyata. Nah, kemudian masuk ke ayat ke-17, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, dan ini di riwayat ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Suhaili dalam tafsirnya, wa in tatawallau kama tawallaitum min qablu, ketika ayat itu turun, kemudian ada orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang berusia lanjut yang memang secara fisik tidak memungkinkan berjihad. Demikian pula orang yang cacat. Lalu mereka bertanya, bagaimana dengan kami, ya Rasulullah? Maka turunlah firman Allah Ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raji harajun, wala 'alal maridi harajun. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit. Tidak ada dosa bagi mereka kalau mereka tidak ikut berperang. Ya, tentu ini dengan sangat mudah kita bisa pahami kenapa mereka diberikan uzur, karena memang mereka ada halangan-halangan yang menyebabkan tidak bisa berjihad. Seperti misalnya orang yang buta atau orang yang cacat. Sebab yang namanya berjihad membutuhkan kekuatan fisik, bukan cuma sekedar fisik yang normal, tapi ada kekuatan fisik yang siap untuk berjuang. Allah memberikan uzur. Allah memaklumi orang-orang dengan kondisi-kondisi fisik tersebut yang menyebabkan mereka tidak ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa dimaklumi dan mereka bisa dimaafkan kalau tidak bisa berjuang. Artinya orang yang cacat secara permanen, orang yang buta, orang yang punya penyakit yang tidak memungkinkan misalnya berjalan secara normal. Artinya berjalan biasa saja susah karena kondisi fisiknya. Maka Allah berikan uzur kepada mereka untuk tidak ikut berjihad karena mereka memang tidak punya kemampuan tersebut. Dan di sini orang yang buta disebutkan terlebih dahulu, kemudian orang yang punya cacat yang lain. Kenapa demikian? Karena cacatnya atau uzurnya orang yang buta ini bersifat permanen. Nah, kemudian sebagian ulama seperti Imam Muqatil, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berlanjut usia, sudah lanjut usianya, yang tidak bisa berangkat pada saat peristiwa Hudaybiyah. Maka Allah maafkan kepada mereka. Allah maafkan mereka karena uzur tersebut. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Selanjutnya di lanjutan ayat ke-17 ini Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya memotivasi orang untuk berjihad. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri
min tahtihal anhar. Maka niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini jaminan. Artinya kalau mereka memang siap tunduk dan siap untuk taat dengan ajakan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka balasannya jelas di sisi Allah SWT, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan di ayat ini disebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan kedua-duanya, Allah dan Rasul. Ini ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Meskipun kita semua ketahui bahwa disebutkan satu sudah cukup. Hanya disebutkan satu cukup dengan taat kepada Allah, atau disebutkan satu cukup kepada taat kepada Rasul, itu sebetulnya sudah cukup. Ya. Tapi di sini sebutkan kedua-duanya untuk memberikan penegasan atau penekanan. Karena yang berada langsung di hadapan mereka Rasulullah SAW yang waktu itu mengajak mereka, dan kemudian bisa terukur bagaimana kesiapan untuk taatnya. Nah, kemudian itu balasannya. Jadi wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat untuk perintah jihad tadi. Dan kita semua ketahui kalau kita bicara lebih lanjut tentang jihad, ini banyak motivasi yang muncul. Ada latar belakang kenapa jihad itu muncul. Di antaranya adalah untuk meredam gangguan. Kita semua ketahui bagaimana gangguan yang muncul ke kota Madinah, di mana para sahabat radhiyallahu anhum berada di kota Madinah dan mereka mendapatkan gangguan, termasuk di antaranya oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Demikian pula juga menghadapi serangan yang datang diarahkan ke kota Madinah. Kita semua ketahui bagaimana perang Uhud, kekuatan orang-orang musyrikin, apalagi pada perang Ahzab atau perang Khandaq, kekuatan mereka beberapa kali lipatnya, artinya lebih besar daripada perang sebelumnya. Dan kekuatan yang dikerahkan bukan cuma dari orang-orang Quraisy Mekah, tapi juga dari kekuatan-kekuatan lainnya. Nah, itu jaminannya. Jadi wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tetapi kebalikan, kalau wa may yatawalla, siapa yang berpaling, yu'adzibhu adzaban alima. Siapa yang berpaling dari Allah SWT, berpaling dari ajakan Allah SWT, atau berpaling dari ajakan Rasulullah SAW untuk berjihad ini, yu'adzibhu adzaban alima, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Dan adzaban aliman di sini, kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsirnya ada dua, di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan kehinaan, Allah berikan kehinaan, dan itu merupakan azaban alimah. Orang hina adalah bentuk azab, orang tersiksa dengan kehinaan tersebut. Sementara di akhirat, azaban alimannya dengan neraka yang sangat menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah dua ayat dari surat Al-Fatih. Ayat ke-16 dan ayat ke-17. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini sebagai bentuk gambaran bagaimana ujian pada orang-orang yang mengklaim kesiapan mereka untuk berjihad dan berperang, tapi kesiapannya hanya pada kondisi-kondisi yang menyenangkan. Dan ujian ini berlangsung sepanjang zaman. Bagaimana mereka siap untuk berjuang di sepanjang zaman, sepanjang masa. Ujian itu diukur dengan ukuran-ukuran yang bukan hanya hal yang menyenangkan, tetapi juga bisa hal-hal yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan iman dan ilmu kita, dan sekaligus juga ini bagian dari upaya kita untuk menambah imun, ya, karena penambahan iman insya Allah bisa menambah imun untuk tubuh kita.
Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.